Halo, selamat berjumpa kembali anak-anak sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai aritmatika sosial, yaitu materi bunga tunggal, rabat atau diskon, dan pajak. Baiklah, kita lihat tujuan pembelajaran dalam materi ini mengenai bunga tunggal. Diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian bisa mengenal berbagai situasi terkait bunga tunggal. Yang kedua, menganalisis berbagai situasi terkait bunga tunggal. Yang ketiga, menyelesaikan masalah terkait bunga tunggal. Mengenai diskon atau rabat dan pajak, tujuan pembelajaran: 1. Mengenal berbagai situasi terkait diskon. 2. Menganalisis berbagai situasi terkait diskon. 3. Menyelesaikan masalah terkait diskon. 4. Menyelesaikan masalah terkait pajak. Baiklah, kita mulai. Pertama, yang Ibu tampilkan di sini adalah gambar sebuah bank. Nah, apa hubungannya? Nah, kita lihat. Materi kita kali ini mengenai bunga tunggal. Nah, biasa bunga tunggal ini dihubungkan dengan bank. Nah, kenapa demikian? Kita lihat ya, apa yang dimaksud dengan bunga tunggal. Di lingkungan sekitar kita sering menjumpai bahwa seorang beli mobil secara angsuran dengan bunga 10% per tahun. Atau seseorang meminjam uang di bank dengan bunga 2% per bulan, dan seterusnya. Jadi, kata bunga bukanlah hal asing bagi kita dalam kegiatan ekonomi. Secara umum, bunga dapat diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak peminjam pada pihak yang meminjamkan modal atas persetujuan bersama. Ada kalanya bunga juga dapat diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak bank pada pihak yang menabung. Pengertian bunga tunggal. Bunga dalam kegiatan ekonomi ada dua, yaitu bunga tunggal, bunga yang dihitung hanya berdasarkan besarnya modal saja. Nah, ini yang akan kita pelajari dalam materi ini ya, bunga tunggal. Kemudian bunga majemuk. Bunga majemuk dihitung berdasarkan besarnya modal dan bunga. Ya, jadi pada materi pembelajaran di sini kita hanya menghitung nilai uang berdasarkan modal saja atau jasa ya, atau pendapatan atau pengeluaran. Nah, kita lihat kasus yang pertama. Satria meminjam uang 6 juta rupiah pada sebuah bank. Bank memberikan bunga tunggal 8% per tahun. Berdasarkan informasi tersebut, coba Ananda menjawab pertanyaan berikut. Berapakah bunga pinjaman setelah 1 tahun? 2. Jika Satria minjam uang selama 10 bulan, berapakah bunga pinjaman dan bunganya? Yang ketiga, jika Satria ingin mengembalikan pinjaman secara angsuran selama 10 kali, berapakah angsuran tiap bulannya? 4. Jika pinjaman Satria dengan bunganya adalah 6.720.000, berapa lama Satria meminjam uang? Nah, ini yang akan kita bahas ya dari kasus pertama. Jadi satu kegiatan bisa kita selesaikan atau ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Kita lihat. Sebelum kita menyelesaikan sesuatu, kita lihat dulu. Besarnya bunga bisa dinyatakan dalam bentuk persen. Bisa juga dalam bentuk nominal uang tertentu yang sudah disepakati bersama. Nah, yang kedua, bila besar uang yang ditabung mula-mula M, ini kalau kita menabung ya, bank memberi bunga tunggal P% per tahun dan menabung di tahun. Maka bunga selama setahun adalah modal dikali
per tahun atau bunga tunggal per tahun. Kemudian besarnya bunga selama T tahun adalah besar modal dikali besar bunga per tahun kali lama nabung atau menyimpan uang. Bunga per bulan berarti modal kali persentase bunga tunggal kali 1/12 atau 1/12. 1/12 itu maksudnya 1 bulan ya. Karena biasanya bank memberikan persentase bunga tunggal dalam 1 tahun atau disebut per tahun. Kemudian untuk menghitung jumlah tabungan seluruhnya, modal ditambah bunga yang sudah dihitung dari M kali P persen kali 1/12 itu untuk per bulannya. Kalau dihitung dalam 1 tahun, berarti kita menambah modal ditambah bunga selama 1 tahun. Nah, mari kita menjawab kasus 1 tadi. Diketahui besar pinjaman adalah 6 juta rupiah. Nah, besar pinjaman ini kita katakan sebagai modal. Bunga tunggalnya 8% per tahun. Nah, jadi kita bisa menghitung berapa besar bunga dalam 1 tahun ya, atau selama 12 bulan. Jadi kita hitung saja modalnya kali P persen ya. Jadi besar bunganya dalam 1 tahun 480.000. Ingat yang Ibu tulis dalam warna merah ini ya, 1 tahun ya, per tahun. Jadi ini besarnya 1 tahun. Jika Satria minjam uang selama 10 bulan, maka jumlah pinjaman dan bunganya adalah besar bunga selama 10 bulan. Jadi sama dengan 400.000 ya, atau dibuat 10/12 atau ini dibagi 12 dulu ya, 480 bagi 12. Kemudian dikalikan dengan 10 bulan. Ini sama dengan 40.000 kali 10 bulan. Nah, bisa seperti itu. Kemudian jumlah pinjaman Satria dalam 10 bulan berarti 6.400.000 ya. Nah, besar angsuran per bulan. Kita mengambil yang pokoknya dibagi 10 dulu. Berarti 600.000 bagi 10 sama dengan 600.000. Kemudian tambah bunga per bulannya 40.000. Maka setorannya per bulan adalah 640.000 rupiah. Kita lanjut. Yang nomor 4. Jika pinjaman dan bunga pinjaman berjumlah 6.720.000, maka berapa lama Satria minjam uang? Nah, kita lihat ya, besar bunga tadi 6.720.000. Kemudian dikurangi 6 juta modal, maka besar bunganya adalah 720.000. Berarti berapa lama Satria menabung? Ada beberapa cara ya. Kalian boleh mencarinya satu persatu. Jadi, atau dengan menggunakan rumus ini. Nah, kalau dengan menggunakan rumus, bunga per modal kali B tahun. B tahun ini persentase per tahun ini dia. 720.000 per 6 juta kali 8%. Ya. Jadi selama 1,5 tahun atau 18 bulan. Atau bisa juga kalian menambah ya, 720.000 itu kalau 1 bulannya tadi 40.000. 10 bulan 400.000, 12 bulan 480.000, tambahkan aja 40.000, 40.000, 40.000 sehingga berjumlah 720.000 ini ada berapa bulan. Kita lanjutkan. Kasus 2. Misalkan pada awal bulan Andi menabung 1 juta rupiah pada sebuah bank yang memberikan bunga tunggal 2% per bulan. Ingat di sini yang Ibu buat berwarna merah per bulan ya. Berapakah tabungan awal Andi
Tadi 1 juta ya. Berapakah suku bunga per bulan yang diberikan oleh pihak bank? Berapa jawabannya? 2% per bulan ya. Berapakah besar bunga yang diperoleh Andi tiap bulan? Nah, jadi berapakah jumlah uang tabungan Andi yang disimpan selama 1 bulan? Berapakah jumlah uang tabungan Andi setelah disimpan 2 bulan? Mari kita lihat ya. Rasanya, nah ini pertanyaannya tadi ya. Sudah Ibu jawab sedikit. Berapakah tabungan awal Andi? 1 juta. Berapakah suku bunga per bulan yang diberikan oleh bank? 2%. Berapakah besar bunga yang diperoleh Andi tiap bulan? Nah, ini yang kita hitung ya. Ingat per bulan ya. 2/100 kali 1 juta. Berarti 1 bulannya 20.000. Berapakah jumlah uang tabungan Andi setelah disimpan 1 bulan? Nah, tabungan mula-mula 1 juta. Kemudian bunganya adalah 20.000. Berarti besar tabungan Andi 1.020.000. Berapakah jumlah uang tabungan Andi setelah disimpan 2 bulan? Nah, ingat tadi ya, 1 bulan besarnya 20.000. Kemudian kalau 2 bulan berarti 40.000. Maka besar tabungan Andi kalau disimpan selama 2 bulan sebesar 1.040.000. Nah, perhatikan di sini ya. Pada kasus 1 adalah peristiwa ketika kita meminjam uang di bank. Jadi, yang dikenai bunga adalah peminjam. Sementara kalau kasus yang kedua ini, kalau kita menabung di bank, yang dikenai bunga adalah bank, ya. Jadi kita mendapat keuntungannya. Jadi artinya kalau kita menabung itu kita mendapat jasa dari bank karena kita meminjamkan. Jadi artinya kita meminjamkan uang pada bank untuk dipakai oleh orang lain, ya. Karena kita meminjamkan uang pada bank yang artinya menabung itu kita yang diberi jasa. Berbeda kalau kita meminjam uang di bank ya, maka kita yang dikenai bunga, memberikan bunga kepada bank. Karena kita sudah diberi fasilitas. Nah, itu bedanya ya, antara meminjam dan menabung. Tapi kasus yang kita pelajari di sini adalah ingat kasus bunga tunggal yang dihitung dari modal. Kemudian biasanya untuk bank kalau memberikan bunga dihitung per tahun ya. Kemudian bisa juga per bulan atau dalam bentuk nominal tertentu atau jumlah uangnya. Kita lanjutkan yang berikutnya mengenai rabat atau diskon. Nah, ini apa yang kalian lihat dari gambar yang Ibu tampilkan di sini? Posisinya di mana di sini? Di sebuah tempat perbelanjaan ya. Kalau ditulis itu matahari. Kadang-kadang pada suatu saat tertentu untuk memanjakan pelanggannya atau pembeli, maka toko atau hypermart ya menawarkan barang dengan diskon. Nah, contohnya diskon di sini ada 70, kemudian beli satu gratis satu, dan seterusnya. Atau dalam bentuk uang ya, beli 2 potong 50.000 katanya. Bisa seperti itu termasuk juga diskon. Nah, diskon di sini sama artinya dengan rabat atau disebut juga dengan potongan harga. Nah, potongan harga atau diskon atau rabat ini dihitung besar diskon per harga semula kali 100%. Nah, misalnya ada seorang perempuan, ada tas, tuh ya. Kemudian tas ini diberi diskon 20%. Nah, misalnya harga tas 120.000, toko memberikan diskon 20%, berapa harga tas yang harus dibayar Ami? Ya. Jadi kalau diskon itu kita yang membeli yang dapat
keuntungan atau uang atau harganya dimurahkan sesuai dengan diskon yang diberikan oleh pengelola. Nah, jadi bisa kalian lihat di sini harga tas 120.000, diskonnya 20%. Jadi kita hitung berapa besar uang setelah diuangkan ya, 20% itu kita kalikan 20% kali 120.000. Sebenarnya 24.000. Maka harga barang yang dibayar, harga awal dikurangi besar diskon, sama dengan Rp96.000. Selanjutnya, potongan harga sama dengan persen diskon kali harga awal. Harga yang dibayar sama dengan harga awal kurang potongan harga. Kita lanjutkan lagi mengenai pajak. Pajak adalah besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Jenis pajak, pajak penghasilan dalam kurung disingkat PPh, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan barang mewah. Pajak bumi dan bangunan, bea materai, atau bea perolehan hak tanah dan bangunan. Kita lihat pengertian pajak. Nah, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan, atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual atas konsumsi atau pembelian barang atau jasa. Penjual tersebut mewakili pemerintah untuk menerima pembayaran pajak dari pembeli untuk disetorkan ke kas negara. Biasanya besarnya PPN adalah 10%. Contoh 1. Seorang menjual suatu barang dengan harga 200.000 tanpa pajak. Pajak tersebut dibeli oleh seseorang dengan pajak pertambahan nilai 10%, sehingga uang yang harus dibayarkan oleh pembeli adalah 100% ditambah 10% kali Rp200.000, sama dengan Rp220.000 ya. Yang kedua, Pak Udi berhasil menjual tas setiap hari sebanyak 40 pasang dengan harga per tas Rp250.000. Berapakah pajak UMKM yang harus dibayar Pak Udi dalam 1 bulan? Penjelasan. Omset per hari 40 pasang kali 250.000 sama dengan 10 juta rupiah. Kemudian omset sebulannya dihitung 30 hari lagi sama dengan 300 juta. Kemudian pajak UMKM-nya sebesar 1% ya. Ini sudah disepakati. Jadi tidak sembarang nih kita membuat besar pajaknya. 1% kali omset sebulan sama dengan 3 juta rupiah. Jadi besar pajak UMKM Pak Udi atas usahanya sebulan adalah 3 juta rupiah. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.